warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Ade Safitri, salah satu dosen Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika pada program studi Teknologi Informasi S1. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada bidang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasanya disebut PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar pemrograman, di mana mata kuliah dasar pemrograman ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa-mahasiswi pada program studi Sistem Informasi di semester 1 dengan bobot 4 SKS. Baik, saya akan memaparkan capaian pembelajaran program studi. Di sini ada dua. Yang pertama adalah mampu mengelola dan mengintegrasikan proyek sistem informasi serta berkolaborasi dalam tim untuk mengembangkan prototipe yang mendukung pengolahan data dan pengambilan keputusan organisasi sesuai kebutuhan dengan menerapkan metodologi tertentu. Yang kedua adalah mampu menjelaskan dan menerapkan integrasi proyek sistem informasi untuk mendukung pengolahan data dan pengambilan keputusan organisasi sesuai kebutuhan dengan menerapkan metodologi tertentu. Mengerucut, tadi ada CPL, sekarang ada capaian pembelajaran mata kuliah ya. Di sini ada 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman secara logis dan terukur. Yang kedua, mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus. Dan yang terakhir yaitu adalah mampu membuat, mengkaji, dan mendemonstrasikan program aplikasi sesuai studi kasus. Mata kuliah dasar pemrograman ini membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu dan memahami dasar pemrograman dan logika pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan editor Visual Studio Code. Nah, bentuk pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu dilaksanakan dengan tatap muka di ruang kelas, serta dibutuhkan juga peran aktif dari mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Maka dilakukan di antara lain yang pertama adalah pembelajaran secara kolaboratif, yang kedua diskusi kelompok, dan yang ketiga pemberian tugas berupa studi kasus melalui LMS Universitas Bina Sarana Informatika. Pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai pertemuan 7 adalah materi dan praktik, kemudian pertemuan 8 adalah UTS, pertemuan 9 sampai pertemuan 11 adalah materi dan praktik, kemudian pertemuan 12 sampai pertemuan 15 adalah presentasi proyek kelompok dari mahasiswa. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman itu didapat dari penugasan proyek diskusi kelompok yang dipresentasikan pada pertemuan 12 hingga pertemuan 15 sesuai dengan tema yang mahasiswa ambil. Berikut adalah pembobotan hasil evaluasi mata kuliah dasar pemrograman, di mana terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada nilai kehadiran sebesar 20%. Komponen yang kedua adalah nilai tugas sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah nilai proyek sebesar 55%. Baik, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah dasar pemrograman, program studi Sistem Informasi S1, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya adalah cuplikan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menonton.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Suara saya sampai terdengar ya? Suara terdengar sampai yang di belakang, masnya? Kedengaran. Yang di ujung sana mbaknya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Ya, teman-teman semua, ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang, betul? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Rizky Ade Safitri, biasa disapa Ibu Rizky atau Ibu Ade. Boleh ya, asal jangan Pak Rizky ya. Baik, pada hari ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah dasar pemrograman ya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah pengenalan tools, instalasi, dan bahasa Python. Ada yang pernah dengar bahasa Python? Pernah? Bukan ular ya? Ya, bahasa Python. Bahasa Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman ya yang akan teman-teman pelajari sampai selesai perkuliahan di kampus ini ya. Salah satunya Python. Oke, kita next ya. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajaran kita pada mata kuliah ini ya. Yang pertama itu ada CPL 06, di mana mahasiswa nantinya mampu mengelola dan mengintegrasikan proyek sistem informasi ya, serta berkolaborasi dalam tim untuk mengembangkan prototipe yang mendukung pengelolaan data dan pengambilan keputusan organisasi sesuai kebutuhan dengan menerapkan metodologi tertentu. Jadi intinya dari CPL 06 ini mampu mengelola ya. Kalau CPL 10 dia mampu menjelaskan dan menerapkan ya, bedanya itu tadi. Jadi ada 4 capaian ya. Mampu mengelola dan mengintegrasikan, dan yang CPL 10 mampu menjelaskan dan menerapkan ya. Jadi integrasi proyek sistem informasi. Dari capaian pembelajaran turun lagi mengerucut ya menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa disingkat itu CPMK ya. Ini ada di ruang mahasiswa teman-teman, bisa teman-teman baca ya. CPMK 06.3 ya, yaitu di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman secara logis dan terukur. Kemudian ada CPMK 10 ya, mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu CPMK 10.3 mampu membuat, mengkaji, dan mendemonstrasikan program aplikasi sesuai studi kasus. Jadi biasanya di CPMK 10.2 dan 10.3 ini nanti teman-teman membuat program ya, yang dimana di jika tidak salah di pertemuan 12 hingga 15 kalian akan presentasikan project dari program yang kalian buat gitu ya. Baik, tadi ada CPL. Nah, sekarang kontrak perkuliahan dan penilaian ya. Nah, di sini untuk kontrak perkuliahan mata kuliah dasar pemrograman itu ada pertama, mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan 8 adalah UTS, pertemuan 16 yaitu UAS ya. Kemudian nantinya ada penilaian latihan, praktikum, dan penugasan yaitu berupa proyek. Di sini juga saya sertakan bobot penilaian. Jadi kehadiran 20%, tugas 25%, serta proyek 55% ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat semuanya ada rank penilaian ya. Kalau nilainya grade A yaitu 80 hingga 100. Kalau 70
B, 60 69 itu C, 31 sampai 59 itu D, dan 0 hingga 30 itu E ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa hanya sampai yang di atas ya, yang grade A. Oke. Nah, baik, deskripsi singkat ya untuk mata kuliah ini hanya membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu dan memahami dasar bahasa pemrograman dan logika pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, hari ini kita akan mulai mendownload ya tools pemrograman Python 2 ya. Ada Python itu sendiri, sudah saya sertakan linknya ya. Kemudian untuk editornya kita menggunakan Visual Studio Code ya. Silakan teman-teman terlebih dahulu untuk mendownload dan menginstal aplikasi 2 ini ya, agar kita bisa praktek bersama. Baik, yang pertama dilakukan adalah langkah instalasi. Silakan download dulu dan install Python serta Visual Studio Code-nya. Mari kita mulai praktek. Jadi yang nggak boleh laptop atau masih berhalangan, boleh nimbrung ke temannya biar tahu ya. Silahkan ya. Kita bahas pengenalan Python nih. Sejarah singkatnya, dia ini adalah bahasa pemrograman Python itu terinspirasi dari bahasa ABC ya, atau pengembangan juga dari bahasa C, C++ ya. Kemudian Python ini dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1990, dan Python juga bersifat open source ya dan multi platform, yang dimana Python ini dikelola oleh Python Software Foundation. Nah, kelebihan dari Python yang pertama, populer dan mudah dipelajari ya. Dia juga ringkas dan efisien. Kemudian dia bersifat multiguna atau multifungsi ya, dapat melakukan pembuatan web, kemudian AI dan IoT serta dan lain-lain. Kemudian di Python ini sendiri dia banyak sekali ya menyiapkan library yang teman-teman bisa gunakan ya. Sebelum gunakan lebih baik di searching dulu fungsi-fungsinya untuk apa ya, karena banyak sekali memang library yang tinggal siap pakai, tidak perlu kita download dan kita masukkan ke dalam Python itu sendiri. Yang terakhir, dia bisa interaksi dengan bahasa pemrograman C dan C++ ya. Ada yang tahu maksudnya di sini ringkas dan efisien? Saya Ya, masnya? Boleh sebutkan dulu nama dan NIM-nya, Mas? baik, perkenalkan saya Muhammad Dati Sapitra dengan NIM 17220923. Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan Ibu perihal efisien dan ringkas Python, kalau menurut saya itu Python ini tuh jadi dapat ditulis programnya dengan
sedikit baris. Iya, sedikit baris kodenya gitu. Itu ringkas, tapi juga tetap mudah buat dipahami sama dijalankan dengan cepat. Itu untuk efisiennya Bu. Dan untuk kenapa Python ini lebih oke gitu ya, itu karena Python ini punya sintaks yang sederhana dan banyak library bawaan yang tadi seperti Ibu katakan itu. Dan juga ini tuh membuat programmer bisa menyelesaikan tugas jadi lebih cepat tanpa menulis kode yang panjang dan rumit seperti itu. Baik, jawabannya sangat bagus ya dari Mas Dawin. Memang kelebihan dari Python itu sendiri ringkas dan efisien seperti yang dikatakan tadi oleh salah satu temannya, bahwa dia efisien, tidak perlu banyak baris untuk membuat satu perintah ya. Hanya perlukan satu baris saja. Nah, kalau tadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Yang pertama, eksekusi relatif lebih lambat ya dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian yang kedua yaitu Python ini sendiri kurang cocok untuk program skala besar real time gitu. Ada yang paham maksudnya program skala besar real time itu seperti apa? Saya Ya, silakan namanya Mas siapa? saya Muhammad dari Fauzan, tim 17220055. Ya. Skala besar real time itu contohnya seperti sistem tiket, bisa kayak tiket pemesanan pesawat atau bioskop. Pokoknya jadi ketersediaan kursinya itu harus secara update, harus diupdate terus secara real time. Contohnya seperti itu. Oke, jadi betul ya, pemesanan tiket salah satu contoh program skala besar real time yang dimana dia memerlukan waktu update terus ya. Kalau sistem perbankan termasuk tidak? Transaksi, transfer, masuk ya. Nah, jadi Python ini kurang cocok untuk program skala besar real time. Dia belum memadai untuk sampai pada kondisi skala besar real time ya. Nah, kemudian masuk ke struktur program Python. Yang pertama ada karakteristik penulisan ya. Di Python itu menggunakan indentasi, yaitu tanpa huruf kurawal ya. Itu adalah gambar huruf kurawal. Semua tahu ya huruf kurawal. Jangan sampai salah bedakan huruf kurawal, huruf siku, dan huruf biasa ya. Kemudian yang kedua, tidak perlu deklarasi tipe variabel. Kemudian nama variabel itu fleksibel, tapi harus sesuai dengan aturan. Oke. Nah, tadi Python-nya dan Visual Studio Code sudah di-install semua. Nah, sekarang silakan teman-teman coba kita latihan ya di sini, yaitu membuat contoh program. Jadi print di sini adalah untuk menampilkan teks ya. Ada garis-garis, kemudian ada nama. Ini contoh Sumanto, kelasnya 12-1A, 14 dan jurusan Sistem Informasi. Caranya, saya ikut juga praktek sembari teman-teman melakukannya juga ya di komputer masing-masing. Terlihat? Nah, di sini saya sudah membuat folder namanya belajar Python. Silakan teman-teman membuat dulu folder belajar Python. Bebas di mana ya? Nanti ketika buka Visual Studio Code, klik file, kemudian open folder. Nanti cari folder yang teman-teman buat itu berada di mana. Yuk silakan. Belajar Python ya.
pilihan 1. Titik PY. Ada yang tahu titik PY itu apa? Python. Bagus, pintar ya. Oke. Nah, sudah tampil halamannya. Nah, sekarang teman-teman tuliskan sesuai dengan yang ada pada contoh di depan ini. Oke, ini jadi masih awal, kita belajar dulu untuk menampilkan dari perintah print ya. Nanti beberapa pertemuan ke depan kita banyak akan belajar ada fungsi percabangan, fungsi perulangan, itu sudah mulai memasuki logika pemrograman ya. Jadi nantinya akan lebih gampang. Kayak lebih susah-susah gampang, pasti bisa semuanya. Di depan kelihatan jelas ya, yang di belakang. Boleh nama sendiri boleh. Mau ditambahin lebih banyak boleh, silakan. Boleh berkreasi ya. Biar lebih rileks, siapa relawan satu orang yang akan mendemonstrasikan untuk contoh program sederhana Python di depan. Silakan, siapa yang bersedia? Yusuf? Amal? Atau siapa? Atau yang bagian ladies di ujung? Bersedia? Ayo, silakan, siapa? Ya, silakan. Namanya Mas siapa, Mas? Muhammad Reza Isanio, silakan. Mana?
bahasa pemrograman. Oke, baik. Jadi kesimpulan untuk pertemuan pertama hari ini yaitu bahasa Python ini sangat cocok untuk pemula ya. Kemudian dia fokus pada keterbacaan dan efisiensi. Dan yang terakhir minggu depan mulai latihan coding lebih kompleks lagi ya. Dan yang belum bawa laptop nanti minggu depan silahkan bawa ya, boleh pinjam dulu sama temannya atau sama keluarganya gitu ya untuk belajar. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Oke, baik. Sekian semuanya. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan kegiatan belajar mengajar dan informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Dasar Pemrograman S1, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah BSI aja.